mindset kolam tanah lebih cepat besar itu ya betul, ya salah. Betulnya di mana, salahnya di mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semua pecinta ikan kebumen. Salam kelipik-kelipik, belajar sama-sama, sama-sama belajar. Tadi pagi saya dapat telepon dari temen yang ada di daerah Sulawesi. Jadi gini, dia nanya, "Mas, saya punya ikan ukuran 3 jari. Itu kalau mau sampai panen butuh waktu berapa lama? Terus pakannya habis berapa?" Nah, ini topik bahasan kita. Beliau menyambungkan, tapi kolamnya kolam tanah, Mas. Oke, yang akan kita bahas yaitu salah kaprah tentang kolam tanah dan kolam terpal. Ya, salah kaprahnya ada. Jadi gini, kolam tanah itu, sambil ditutup lah. Kolam tanah itu banyak orang yang ngomong itu pelihara ikan nila di kolam tanah lebih cepat besar. Kalau di kolam terpal seperti ini lama besarnya. Itu salah. Salahnya di mana? Mindset kolam tanah lebih cepat besar itu ya betul, ya salah. Betulnya di mana, salahnya di mana? Betulnya gini, kolam tanah itu kita tidak perlu repot-repot ganti air. Kita tidak perlu repot-repot sifon atau buang kotoran di bawah. Kita tidak perlu repot-repot menambahkan probiotik pengurai, itu tidak perlu. Itu kalau kolam tanah. Pertanyaannya, lebih cepat besar apa enggak? Belum tentu. Contoh misal ya, kolam tanah ukurannya 4 x 6, 4 meter x 6 meter dengan kedalaman 1 meter. Kok diisi ikan 10.000? Ya mau besar dari mana? Artinya apa? Kolam tanah ini bisa lebih cepat besar, itu tergantung kepadatannya juga. Terus tergantung aerasinya juga. Kolam tanahnya ini pakai air mengalir deras atau tidak. Kalau hanya kolam diam, dikasih kepadatan 4 x 6 meter dengan kedalaman 1 meter, terus dikasih kepadatan tabur ikan 10.000, ya mau sampai kapanpun nggak besar. Tapi kalau kolam tanah 4 x 6 meter dengan air mengalir deras yang misalnya volume per jamnya itu bisa mencapai 12.000 meter kubik, nah itu bisa besar. Karena apa? Akhirnya ikan yang di dalam kolam itu seperti yang di habitat asalnya, di sungai. Ikan di sungai kan cepat besar tuh. Kenapa ikan di sungai cepat besar? Ya karena ikan di sungai itu jarang, nggak terlalu padat atau rengket, itu enggak. Nah itu. Nah, terus kesalahannya, kalau kolam tanah, kesalahan pemikiran maksud saya, kesalahan pemikirannya, salah kaprahnya, kalau kolam tanah itu gini, kolam tanah itu nanti kita kasih makannya jarang, atau asal-asalan sudah bisa gede, karena di dalam tanah itu ada makanannya pun belum tentu. Kalau misalnya kolam tanah, tapi tanahnya kayak punya saya nih, daerah lingkungan saya, kan cadas putih, ya mana ada makanan di dalam tanahnya? Nggak ada, kecuali kolam itu ada ganggang atau lumut yang hijau-hijau itu. Nah itu bisa jadi makanan alami. Jadi kita ngasih makan asal, nanti ikannya gede sendiri. Dan kalau taburannya terlalu padat, itu pun juga nggak bisa atau susah gedenya. Oke, ini tadi salah kaprah tentang kolam tanah dan kolam terpal. Ini tadi kolam tanahnya, sekarang kita ke kolam terpalnya. Kolam terpal kayak gini, atau kolam beton, atau kolam plastik, atau kolam baliho. Jadi yang saya maksudkan di sini tuh kolam yang airnya langsung menempel ke tanah tanpa perantara. Nah, kalau kolam terpal, kolam beton, kolam baliho, terus kolam apalagi plastik, itu nggak ada jadi masalah. Yang penting kepadatannya, aerasinya atau oksigennya, oksigen terlarutnya, terus pH-nya, TDS-nya itu sesuai. pH 7,
terus DO oksigen larutnya minimal 5 ppm, terus TDS nya 150. Jadi kalau sesuai dengan standar itu mau di kolam seperti ini pun, terpal pun itu sama, cepat besar. Nah, di dekat pantai yang sering saya panen itu kolamnya kolam plastik, tambaknya itu pakai tambak plastik. Toh 3 bulan 90 hari dia bisa panen. Karena apa? Airnya itu sesuai, airnya sesuai dulu. Itu tadi saya sebutkan di awal, pH nya 7, TDS nya 150, terus DO nya oksigen pelarutnya 5 ppm. Itu yang standar saja, itu sesuai. Terus kepadatannya yang penting, ini jangan sampai di atas 50 ekor per meter kubik. Kok jenengan tanya lagi sama saya, Mas, saya punya kolam sekian, ukuran sekian, kedalaman sekian, itu bagusnya diisikan berapa? Cara rumus nanti di video saya, scroll ke bawah di channel ini, sudah saya bikinkan video rumusnya. Terus habis pakan berapa? Juga sudah saya bikin videonya, scroll di bawah di channel saya ini. Nanti silahkan dilihat. Nah, kalau masih kurang jelas, silahkan baru telepon saya. Silahkan. Nanti nomor HP saya ada kok di deskripsi channel, bukan deskripsi video. Ada di sini. Nah, oke. Kita menjawab pertanyaan dari teman kita yang ada di daerah Sulawesi. Yang seperti di opening tadi saya bahas, Mas, saya sudah punya ikan, saya sudah 3 jari, kolam saya tanah, terus butuh waktu berapa lama lagi untuk sampai ukuran konsumsi? Jadi teman dari Sulawesi ini ngomong, cerita tadi pagi, Mas, ikan saya ukuran 3 jari itu sampai ukuran konsumsi di kolam tanah itu butuh waktu berapa lama, butuh pakan berapa? Nah, saya tanya, Mas, itu kolam tanahnya ukurannya seberapa? Beliau jawab, ukurannya 10 kali 30. Terus taburannya berapa? Wah, taburannya saya enggak tahu, Mas. Wong itu kan dulunya saya tabur bibit 10.000. Kebetulan ikannya sudah dipanen. Nah, ikannya dipanen ini beranak. Nah, anakannya ini saya gedekan sekarang sudah ukuran 3 jari. Wah, itu saya nggak bisa jawab. Karena apa? Kita nggak tahu jumlah pasti ikannya itu berapa. Kalau misalnya ikan dari 3 jari mau ke ukuran konsumsi, seharusnya itu 2 bulan sudah sampai. 3 jari saya ini ukuran ikan itu sekilo isi 6. Kalau 3 jari saya, karena jari saya kata Mbah Wanto Goeng itu jahe. Jadi antara jari telunjuk, jari tengah, jari manis itu besarnya sama, nih kan? Makanya ikan selebar ini, ikan nila selebar ini itu biasanya sudah sekilo isi 6. Jadi kalau untuk naik ke sekilo isi 4 itu cuma butuh waktu 2 bulan, ya. Jadi saya nggak bisa jawabnya seperti itu, nggak bisa kasih kepastian. Kalau dari ukuran ikan, iya. Tapi kalau pakan yang diberikan atau berapa pakan yang dibutuhkan, itu saya nggak bisa jawab. Jadi bagi panjenengan yang ingin budidaya ikan nila, misal ya, ingin membesarkan ikan nila dari peranakan, itu bisa. Misalnya, jenengan tabur pertama 1000 ekor, terus kemudian dipanen, terus anakannya ada, tertinggal, anakannya dirawat. Nah, pastikan dulu anakan ini jumlahnya berapa. Kalau enggak, disampling, di kolamnya dikuras, ditimbang, kemudian masukkan ke kolam lagi, dan baru dibesarkan. Itu baru bisa. Tapi kalau seandainya cuma asal dikasih makan, ya susah. Kita nggak bisa ngitung, kita nggak bisa memperkirakan kapan panennya, berapa jumlah pakannya, itu kita nggak bisa. Karena apa? Ini nggak pasti, walaupun di kolam tanah sekalipun. Nah, ini untuk topik ini nanti akan saya bikinkan konten khusus. Jadi panjenengan tabur ikan 1000 ekor, kemudian dari 1000 ekor ini sudah dipanen, tapi ikannya kebetulan, ikan nila ini kebetulan beranak. Nanti saya bikinkan konten khusus. Nah, anakannya ini kemudian dibesarkan sampai ukuran konsumsi. Nanti saya bikinkan konten khususnya. Pertanyaannya, ikan yang dari tabur benih pertama ini kita ambil, kita jadikan indukan, bisa apa enggak?
Jawabannya bisa, tapi dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriterianya ini nanti di video saya selanjutnya. Oke, kalau ini di video ini kita bahasnya tentang apa ya? Salah kaprah antara kolam tanah sama kolam terpal. Jadi saya meluruskan beberapa versi yang meleset atau kurang tepat. Kolam tanah lebih cepat besar, kolam terpal lama besarnya. Kolam tanah bisa besar, kolam terpal ikan tidak bisa besar. Nah, itu yang salah kaprah. Sebetulnya tidak. Sudah saya jelaskan di awal, kalau kolam tanah itu tergantung kepadatannya, tergantung perawatannya, tergantung jenis kolamnya. Ya. Kalau jenis kolamnya kolam yang kayak lumpur biasa, lumpur daerah sawah terus kemudian digali, itu masih bisa terbantu pakan utama, pakan pelet bisa terbantu dengan pakan alami yang ada di dalam tanah tersebut. Tapi kalau tipikal kolamnya kayak punya saya, modelnya cadas putih kayak gitu, kolamnya pakai cadas putih, kolam tanah tapi cadas putih, nah itu susah, harus kita full dengan pakan yang dari atas. Oke. Nah, oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Segala salah minta maaf kalau seandainya kata-kata saya kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik.